Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia di Norwegia, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Dubes ini agak unik ya, berawal dari seorang advokat gitu, kemudian menjadi duta besar, tetapi belakangan novel yang dibuatnya itu meraih penghargaan dari Kusala Pena Merah. Itulah novel Menunda Kekalahan. Saya akan berbincang dengan Mulya Lubis berkaitan dengan proses kreatif dan juga berbagai isu-isu lain. Bang, jam berapa sekarang di Norway? Ini hampir jam 9, Budiman. Ya. Udah berapa tahun, Bang, di Norway, Bang? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Tahun. Termasuk lama ya, Bang? Sebetulnya sih rata-rata 4 tahun. 4 tahun ya? Cuman kan ada penundaan biasanya kadang-kadang karena ada pemilu. Nah ini karena ada pandemik. Seharusnya saya udah bisa pulang, tapi karena pandemik kita terpaksa agak ada penundaan. Ada penundaan. Bang Mulya, saya mau tahu nih, ketika Bang Mulya menulis soal Menunda Kekalahan, sebuah novel kriminal yang kemudian mendapatkan penghargaan, ini sebetulnya realitas yang diangkat dari pergulatan Bang Mulya sebagai seorang advokat atau gimana nih? Ya sebetulnya sih niat untuk menulis novel itu sudah lama ada. Sejak waktu saya SMA dulu, Budiman, saya udah pernah menulis novel, tapi saya tidak berani ya menerbitkan itu karena dikritik oleh teman-teman saya penulis di Medan. Jadi saya robek-robek tuh novel itu. Tapi niat itu tetap ada dan kebetulan karena di Norwegia kita menghadapi pandemik, semua lockdown, semua work from home, kita tidak ke kantor. Nah, saya menemukan waktu yang ideal untuk bisa menulis novel. Nah, pengalaman-pengalaman saya begitu banyak dalam menangani kasus-kasus di Indonesia, itu bisa dituangkan menjadi novel. Dan salah satu yang saya mendapat inspirasi adalah penanganan saya menangani 2 orang terpidana mati Australia yang dituduh menyelundupkan narkoba, yaitu Bali 9. Nah ini diangkat, ini inspirasi ini diangkat menjadi novel, dan tentu tidak persis sama seperti apa yang terjadi, tapi novel is a novel, ada penyesuaian, ada perubahan, ada kreativitas di sana, tapi bagi mereka yang tahu mengenai kasus Bali 9, pasti mereka akan bisa melihat, oh ini ada kasusnya, ini pernah terjadi di Indonesia, walaupun tidak persis sama. Jadi ini memang ini diangkat dari pembelaan Bang Mulya dalam kasus Bali 9 ya Bang ya? Ya, karena ini buat saya konflik antara hak untuk hidup dengan ya pidana mati, ya mencabut nyawa manusia. Jadi ini dilema itu. Saya tidak membuat judgement di sini, tapi menurut saya orang bisa melihat dan membuat judgement sendiri apakah dia pro hukuman mati, apakah dia anti hukuman mati. Tapi ini dilema yang kita hadapi sebagai manusia, sebagai bangsa. Dan setting novel ini adalah ketika Bang Mulya kemudian mencoba mengadvokasi terpidana mati kasus narkotika. Ya, persis. Akhirnya ini peran dari advokat yang melakukan pembelaan. Nah, 2 tokoh yang pada akhirnya dieksekusi itu memang tampil dominan. Jadi ya sebetulnya kalau menurut Leila Hudori, ya itu penulis novel juga, ini multiple karakter. Jadi tokohnya tidak satu. Jadi tokohnya ada advokatnya, tapi juga ada pelaku tindak pidana yang akhirnya dieksekusi itu. Dan judul novel ini diangkat dari upaya-upaya seorang advokat untuk menunda eksekusi pidana mati. Saya ketika menulis novel, Budiman, saya tidak tahu judulnya apa. Oke. Jadi novel aja sampai selesai, dan ketika sudah selesai, saya bingung mau bikin judulnya apa. Nah tiba-tiba karena ini perjuangan lebih dari 8 tahun membela hak untuk hidup, dan akhirnya dia juga harus dieksekusi. Nah eksekusi itu saya anggap sebagai satu kekalahan. Jadi ini menunda kekalahan selama 8 tahun. Karena eksekusi di Indonesia itu kan butuh waktu panjang sebelum dieksekusi. Jadi ya itulah esensinya. Tapi sebetulnya juga saya suka judulnya karena itu kan diambil dari puisinya Chairil Anwar. Puisinya Chairil Anwar.
Eh, tapi juga bisa dianggap bahwa novel yang bergenre kriminal ini sebagai advokasi di bidang sastra yang dilakukan oleh seorang advokat Mulia Lubis. Saya tidak menolak itu. Menurut saya sih memang ini advokasi dalam bidang sastra. Saya percaya bahwa John Grisham itu menulis banyak sekali kasus-kasus hukum di Amerika yang relevan untuk masyarakat Amerika. Nah, saya ingin di Indonesia juga kita mulai menulis kasus-kasus hukum yang relevan untuk bangsa Indonesia yang kita hadapi sehari-hari. Dan saya sebenarnya sedang menyiapkan satu novel lagi yang mungkin ya Budiman juga pasti tahu karena ini juga berdasarkan kisah nyata di publikasi majalah Time. Dalam Karena Time kasus itu kan corruption dan Soeharto. ya, Time itu kan digugat oleh Soeharto. Oke. Tapi kan ini kasus juga panjang dan saya sedang memikirkan bagaimana sistematika struktur dari novel yang saya akan tulis itu. Tapi ini the next novel yang saya mau tulis. The next novel. Ini yang dibela adalah ide soal kebebasan pers. Yes. Yes. Yang akan ditulis oleh seorang Mulia Lubis menulis dalam kasus gugatan perdata Times oleh Soeharto ya. Tapi tentu tidak persis sama lah. Ini kan novel, man. Novel itu ya kita buat ya agak sedikit kreatif ya. Jadi orang bisa berasosiasi, tapi ya ini novel is a novel. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak ada yang kita masukkan atau yang ada kita hilangkan. Seperti dalam menunda kekalahan lah. Ya ada adegan misalnya di dalam penjara ketika Andrew Chan ya Alan di sini itu melakukan hubungan cinta ya hubungan seksual di dalam sel penjara. Nah itu nggak ada ya. Tapi artinya novel is a novel. Kita kalau nggak kan garing banget man. Ya nggak ada apa ya nggak ada ini realisme tapi sedikit ditambah fiksi gitu ya. Yalah. Kalau nggak ada drama-dramanya. Berapa lama novel Menunda Kekalahan itu ditulis Bang Mulya? Saya menulis sekitar 6 bulan. 6 bulan? Jadi ya saya kerja sampai jam 12 malam setiap hari menulis novel itu. Karena kan itu bisa balik man. Jadi nggak selamanya mulus juga. Karena disambi dengan pekerjaan lain. Oke, jadi ini memanfaatkan waktu pandemi, lockdown secara lebih positif ya? Ya. Jadi ya kerja di rumah, ada waktu kosong, ya saya sediakan saya pakai waktu itu untuk menulis novel. Dan supaya nggak salah ngerti ini, jadi Dubes lebih banyak waktu kosong gitu Bang? Enggak lah. Termasuk Dubes yang paling aktif di kalau saya rasakan banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan, tapi kan karena keterbatasan pandemik, kita kan nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa datang ke kantor pemerintahan, kita nggak bisa makan di luar karena restoran pada waktu itu tutup. Norwegia itu negara yang super konservatif. Negara lain sudah mulai relax, mulai membuka pintu buat tamu-tamu asing. Norwegia selama 2 tahun lebih tidak ada orang Indonesia yang bisa datang ke Norwegia. Tidak ada tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke Norwegia. Kenapa? Karena memang mereka menutup pintu sama sekali. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi kita selalu kerja tuh by email, by Zoom, ya, by phone. Itu aja kita lakukan selama 2 tahun. Bang, jadi selain novel, ya, Bang Mulya kan juga seorang yang sejak jadi advokat adalah orang yang masih sering menulis diary pribadinya dan pada satu saat kemudian dibukukan. Itu masih dikerjakan di Norway? Masih. Saya setiap hari masih menulis catatan harian yang sudah terbit. Ya Budiman tahu ada buku ke-1, buku kedua, buku ketiga. Ini buku keempat akan terbit. Jadi saya menulis catatan harian sejak tahun 2009. Jadi dari tahun 2009 setiap hari saya menulis catatan saya sampai hari ini. Jadi 2009 sampai 2022 saya terus setiap hari tidak pernah absen menulis catatan harian saya. Gimana menjaga Ausdauer itu? Menjaga endurance dan konsistensi dari 2009 sampai tahun 2022 di tengah kesibukan yang luar biasa masih menulis catatan-catatan harian? Itu saya lakukan sebelum saya tidur.
Jadi itu udah jadi semacam apa ya? Semacam ritual buat saya. Sebelum saya tidur, saya selalu menyempatkan waktu, apakah 10 menit, apakah 15 menit, menulis catatan harian berdasarkan memori yang saya punya. Jadi ya, kalau saya tidak lakukan itu, seolah-olah ada yang hilang, gitu. Ada yang missing dalam hidup saya. Tapi itu dijadi semacam apa ya? Semacam ritual, semacam need, semacam kebutuhan yang saya mesti penuhi setiap hari. Jadi saya tidak merasa itu satu beban, ya. Cuman kan ini lebih personal, ya. Jadi saya hanya ingin orang tahu ada peristiwa dalam hari-hari tertentu, mungkin ada secuil sejarah di sana, mungkin. Dan itu setiap hari, Bang, tanpa lowong, Bang Mulya menulis catatan-catatan harian itu? Setiap hari, walaupun saya juga tidak berada di rumah, jadi laptop saya itu ya selalu saya bawa kemana-mana. Jadi ya mungkin ya laptop saya itu sudah sangat penuh, sangat overloaded. Tapi ya itu tenteng kemana-mana. Itu ditulis, diary itu ditulis untuk kepentingan pribadi, dan kemudian pada saatnya kemudian dibukukan untuk dibaca publik, didesain seperti itu atau gimana? Saya kira sih awalnya untuk keperluan pribadi, tapi saya pikir saya harus share juga kepada publik, walaupun ketika diterbitkan, saya terpaksa melakukan editing, karena pengalaman saya, buku catatan harian yang sudah diterbitkan sebelumnya, ada saja pihak-pihak yang komplain, ada saja pihak-pihak yang tidak happy, yang marah, kenapa namanya disebut, kenapa ucapannya disebut, padahal itu maksudnya konfidensial. Nah, saya terpaksa melakukan editing sebelum ada penerbitan, dan hal-hal yang sifatnya sangat super sensitif, itu terpaksa dihilangkan atau ditulis ulang, di-rewrite, diedit. Super sensitif itu seperti apa, Bang, misalnya? Ya, kalau kita bertemu dengan seorang pejabat atau seorang pengusaha kemudian bicara mengenai hal-hal yang sangat sensitif menyangkut apakah itu kebijakan ekonomi, apakah itu kebijakan luar negeri, apakah itu kebijakan pertahanan yang tidak muncul di publik. Atau misalnya ketika ada kisruh mengenai KPK, atau ketika misalnya ada kisruh gosip-gosip mengenai reshuffle dan sebagainya. Nah, kan kita bicara mengenai manusia. Nah, di sini kadang-kadang ya ada yang sensitif, dan ya mau tidak mau kita harus lebih bijaksana, lebih wise dalam menuliskannya. Oke, itu soal catatan harian. Tentunya banyak juga buku-buku yang memang lebih akademik ya, soal human rights, soal apapun. Tapi Bang Mulya juga menulis buku-buku soal puisi ya? Saya dulu menulis puisi cukup banyak, tapi sekarang sudah tidak menulis puisi lagi. Walaupun saya masih mencoba menulis puisi di Norwegia, cuman ya tidak terlalu produktif ya. Hanya ada beberapa puisi yang saya bisa tulis di sini. Lalu setelah menulis novel, menulis buku-buku yang ilmiah, apalagi proses kreatif yang akan dimunculkan oleh seorang Mulya Lubis? Ya, saya hanya bisa menulis buku, ya, apakah itu puisi, apakah itu novel, apakah itu catatan harian. Saya tidak punya bakat untuk menulis lagu, ya, mencipta lagu atau melukis, ya. Kalau saya lihat ada teman-teman yang punya bakat untuk melukis, dia melukis, ya. Ada mencipta lagu, tapi saya nggak punya bakat, jadi ya saya lebih pada menulis. Itu unless saya, itu talent saya mungkin. Apakah mungkin katakanlah buku soal menunda kekalahan dengan setting hukuman mati ini mau diangkat ke layar lebar, ke film gitu? Sudah ada beberapa sutradara yang menghubungi saya dan bicara mengenai kemungkinan itu. Dan saya masih menunggu follow up-nya, apakah mereka serius akan melakukan membuat film ya berdasarkan novel itu. Tapi tentu saya akan sangat bergembira, sangat happy kalau ada yang mau melakukan itu. Sudah mendekati. Mau kali. Oke, Bang.
Jadi memang sebetulnya ada transformasi dari diri Bang Mulya ya, dari seorang advokat ya, yang menggeluti isu-isu hak asasi manusia, ya, tapi kemudian menjadi sastrawan gitu, tetapi juga menjadi seorang duta besar sebetulnya. Dari tiga profesi ini sebetulnya membutuhkan sebuah kompetensi dan skill yang berbeda sebetulnya, Bang. Iya, ya sebetulnya sih ada satu ide lagi, Budiman, yang saya menjadi obsesi saya. Ketika saya kuliah di Law School University of California Berkeley, saya mengambil kuliah yang disebut retorika. Retorika. Retorika itu bahan bacaannya adalah buku-buku sastra. Nah, ketika saya di Harvard Law School mengambil kuliah hak asasi manusia, ya bahan bacaannya juga diselipin karya-karya sastra, apakah itu novel atau cerita pendek, oleh dosennya. Jadi yang saya katakan kepada Profesor Sulistianto Irianto dari Fakultas, ya kalau kita belajar hukum hanya membaca KUH pidana, hanya membaca undang-undang tindak pidana korupsi, hanya membaca undang-undang narkotika, itu garing sekali, tidak komunikatif. Karena kitab undang-undang hukum pidana itu adalah karya sastra yang paling jelek. Nah, jadi pintu masuknya apa? Untuk memahami perdebatan mengenai hak untuk hidup dan dilema yang dihadapi dalam kasus hukuman mati. Ya, pintu masuknya adalah karya sastra. Nah, salah satu karya sastra itu yang saya sodorkan, Menunda Kekalahan. Nah, kalau mau mengajarkan mengenai sentencing ya di Indonesia, pemidanaan, ya mungkin bisa baca novel. Ya bukan hanya novel saya, mungkin juga novel-novel yang lain. Ya, jadi ini yang saya lihat absen di Indonesia, tidak dilakukan. Fakultas Hukum itu hanya baca textbook, baca undang-undang, dan selesai. Nggak baca novel, nggak baca puisi. Jadi ya empati kita tidak diasah di situ. Bang Mulya, jadi apakah kemudian novel-novel dari Bang Mulya atau tulisan-tulisan Bang Mulya, ya apakah itu puisi, apakah itu novel, apakah itu diary, adalah juga sebetulnya sebuah upaya perlawanan, ya, perlawanan terhadap situasi yang betul-betul melanggar hak asasi manusia, situasi yang betul-betul dirasakan tidak adil. Inilah sebuah ekspresi melalui jalur sastra yang dilakukan oleh seorang Mulya Lubis. Bisa dikatakan begitu, karena memang tidak semua karya sastra atau catatan apa yang ditulis dalam catatan harian misalnya bisa dipublikasikan, karena tidak semua media mainstream itu punya space untuk itu. Nah, kedua, mungkin kalau dimasukkan di media sosial bisa, tapi juga terlalu panjang. Jadi akhirnya kita mesti mencari modus yang lain, ya, format yang lain. Nah, karya sastra adalah satu format yang bagus untuk bisa menyampaikan ide-ide kepada publik yang lebih luas. Nah, catatan harian ada dilemanya, Evan. Dilemanya apa? Dilemanya catatan harian itu terlalu tebal. Ya. Satu tahun itu, kalau satu hari itu satu halaman, kita bicara 365 halaman catatan harian. Nah, biasanya penerbit itu agak tidak mau menerbitkan buku catatan harian. Kenapa? Karena terlalu panjang dan juga tidak laku. Jadi akhirnya buku catatan harian pertama saya memang diterbitkan oleh penerbit Erlangga waktu itu. Cukup lumayan, tapi buku catatan harian kedua dan ketiga yang sudah diterbitkan itu saya terbitkan sendiri dengan biaya sendiri. Nah, saya membayangkan buku catatan harian yang berikutnya, kalau itu diterbitkan, pasti juga tidak ada penerbit yang mau menerbitkan. Jadi saya akan menerbitkan sendiri saja, walaupun jumlahnya terbatas dan itu hanya dijual online. Ya. Dilihat di Tokopedia, bisa beli di tempat-tempat lain, di Shopee misalnya. Bang, kalau tadi bisa menulis soal menunda kekalahan sebagai advokasi terhadap terpidana mati, Kompas ketika dulu pernah membuat semacam sayembara bagi generasi-generasi muda untuk combating corruption. Dan seorang remaja itu mengatakan perjuangan pemberantasan korupsi itu dilakukan melalui sastra. Ya, artinya melalui buku-buku yang mengkisahkan bagaimana
korupsi itu harus diberantas di Indonesia. Gimana Bang Mulya melihat perspektif dari seorang milenials ini? Wah, itu perspektif yang sangat bagus ya menurut saya. Dia memahami komunikasi yang jauh lebih substantif, lebih intens ya melalui sastra. Jadi ya dia sudah mengerti bahwa buku-buku textbooks itu tidak akan terlalu komunikatif. Jadi menurut saya ini anak cemerlang gitu. Ini anak brilian gitu. Bisa melihat ya bahwa komunikasi yang bagus itu, komunikasi yang sangat nyambung itu adalah komunikasi melalui karya-karya yang mungkin tidak terlalu textbook. Jadi kisah-kisah pemberantasan korupsi yang terjadi di luar pengadilan mau di pengadilan kemudian dikasih setting ulang dan ditulis menjadi novel-novel ya? Itu sangat bagus menurut saya, sangat bagus. Itu yang kita mesti lakukan kalau kita mau melakukan gerakan sosial dalam memberantas korupsi. Jadi tidak semata-mata gerakan elitis, tidak semata-mata gerakan hukum. Tapi kadang masalahnya juga di tengah literasi yang rendah ya Bang ya? Ya, itu juga tantangan yang kita hadapi. Tapi kan sekarang ini dengan digitalisasi, dengan e-books yang tersedia, seharusnya akses terhadap karya sastra lebih murah ya. Walaupun ya saya tidak tahu apakah pendidikan di sekolah-sekolah itu betul-betul mendorong anak-anak kita untuk betul-betul punya kesadaran untuk membaca karya sastra. Nah ini mesti didorong dari sana juga. Dan juga dari keluarga. Keluarga juga kalau misalnya memang hobi sastra, pasti anaknya juga akan membaca buku-buku sastra. Oke. Bang, saya pindah ke Norway ya. Norway itu kan bagi sejumlah aktivis ya anti korupsi di Indonesia, Norway ini dipersepsikan negara-negara Scandinavian countries yang memang relatif bersih dari korupsi ya. Kalau nggak nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 versi Transparansi Internasional. Apa sebetulnya resep dari Norway dan Scandinavian country bisa menjadi negara yang bersih atau meminimalisir tingkat korupsi yang ada? Apa sebenarnya resepnya? Kalau saya lihat ya, selama 4 tahun di Norway, tentu rule of law-nya sangat kuat. Ya, itu berfungsi ya dengan sangat efektif. Tapi sebetulnya kata kuncinya bukan itu. Kata kuncinya adalah ini negara kesejahteraan, ini negara welfare. Setiap anak lahir, setiap manusia itu sudah punya jaminan dari negara. Ketika seseorang punya anak itu udah dapat dapat benefit, dapat tunjangan, dan setiap bulan diberikan uang oleh negara sampai usia 18 tahun. Kemudian ketika dia masuk universitas, dia juga dapat uang. Dan kemudian dikasih uang lagi oleh negara setiap bulan sampai dia lulus. Nah, itu membuat siapapun yang menjadi ayah atau ibu tidak khawatir mengenai nasib anaknya ke depan. Untuk apa dia cari uang korupsi misalnya. Nah, kedua, orang tua ya, yang sudah tidak bekerja lagi, itu juga udah dapat tunjangan yang sangat bagus ya. Sehingga anak-anak itu tidak perlu mikir, gua tuh mesti mikirin ayah gua, ibu gua, orang tua gua nanti kalau sudah pensiun, udah tua. Nggak perlu gitu. Mereka udah punya uang sama sekali. Nah, jadi ini membuat mereka tidak mikir ya untuk apa menumpuk uang korupsi. Saya nggak mengatakan tidak ada korupsi, tapi korupsi yang ada di sini yang disebut petty corruption. Korupsi yang sangat, bukan grand corruption. Nah, yang berikutnya adalah bahwa orang yang tidak kerja misalnya, orang yang disable, ya, itu juga semua dapat tunjangan. Nah, fasilitas apakah infrastruktur, ya, pendidikan, kesehatan, semua gratis. Jadi kalau kita melihat begini, ya tidak ada insentif untuk melakukan korupsi di Norway. Nah, orang di Norway juga sudah punya tradisi yang Spartan, yang egalitarian, yang sosialistik. Hidupnya tuh kurang lebih sama. Jadi kita tidak melihat gap atau diskrepansi ya antara yang kaya dan yang miskin.
Jadi kita nggak melihat super kaya seperti di negara-negara di Asia. Ada yang kaya tapi tidak terlalu kaya-kaya banget. Karena kita bisa melihat siapapun di Norway bisa tahu penghasilan orang lain. Siapapun di Norwegia bisa melihat pajak si A atau pajak si B. Jadi betul-betul transparan sehingga ya insentif untuk melakukan korupsi itu nggak ada sama sekali. Nah kalau kita kan masih mikir dengan gaji yang sangat sederhana, kecil, nah apa bisa kita menyekolahkan anak kita? Apalagi yang mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ya mesti cari uang lebih banyak. Nah kalau misalnya dia bukan pengusaha, cari uangnya di mana? Ya mungkin korupsi. Nah ini yang saya lihat. Jadi yang kita tidak ada itu adalah jaminan-jaminan hak kesejahteraan atau welfare rights gitu, yang lemah pada kita. Sehingga orang akhirnya ya terpaksa. Nah salah satu kelebihan Norwegia adalah ini negara yang kaya sekali karena menghasilkan minyak. Pada tahun 1960-an negara ini masih miskin, di bawah Swedia, di bawah Denmark, di bawah Finlandia penghasilannya. Tapi setelah menemukan minyak, ya mereka berubah menjadi negara super kaya, sangat kaya, dan uang minyak itu nggak pernah dipakai di dalam negeri. Uang minyak itu dimasukkan ke dana abadi sovereign wealth funds yang dicadangkan untuk anak cucu ke depan nantinya. Uang itu nggak boleh disentuh. Uang itu hanya bisa diinvestasikan di luar negeri. Makanya dikelola secara profesional, uangnya dipakai untuk membeli saham ya di luar negeri, sehingga terus mendapat dividen setiap tahun, dan itu juga dengan ethical guidelines. Karena uang sovereign wealth fund ini tidak boleh diinvestasikan misalnya di industri atau perusahaan yang tidak ramah lingkungan, di perusahaan yang membuat senjata misalnya, di perusahaan yang melanggar hak asasi manusia atau mempekerjakan anak misalnya. Nah ini betul-betul diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang menurut mereka secara etis itu justified untuk diinvestasikan. Nah kenapa uang itu tidak boleh diinvestasikan di dalam negeri? Mereka tidak mau membunuh industri dalam negeri. Jadi biarkan industri dalam negeri berkembang, uang yang kaya ini, uang yang banyak ini diinvest di luar. Nah mereka adalah negara yang punya sovereign wealth fund paling besar di dunia, 1,4 triliun US dollar. Lebih besar dari di Saudi Arabia, lebih besar dari Cina. Padahal penduduknya cuma 5,4 juta. 5,4 juta. Penduduknya. Sistem perpajakannya gimana Bang Mulya? Pajaknya tinggi sekali. Pajak tinggi sekali. Di sini orang tidak keberatan bayar pajak karena mereka lihat, lo ada tuh hasilnya tuh, airportnya bagus, jalannya bagus, pelayanan kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, semua orang dapat jaminan, ya, apakah anak-anak, orang tua, disabled, dan sebagainya. Dan ya betul-betul hak asasi manusia, hak kesejahteraan mereka dijamin. Kalau kita kan misalnya punya anak gitu kan, yang dapat leave, yang dapat cuti, ya melahirkan itu kan cuma ibunya. Kalau di sini kan dua-duanya, namanya parental leave. Gitu. Parental leave. Jadi 1 tahun dapat cuti melahirkan anak, 6 bulan ibunya, 6 bulan bapaknya. Jadi mereka harus take care anaknya. Nggak bisa hanya ibunya yang take care anaknya, bapaknya juga. Jadi ya udah seperti itu sistemnya. Jadi by system, orang tidak mau korupsi untuk apa? Tidak mau korupsi ya? Tidak mau, ya ada yang korupsi, tapi pada umumnya tidak mau korupsi. Karena orang juga, ya untuk apa korupsi? Karena semua udah dijamin. Oke. Bang, meskipun tidak apple to apple, dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya begitu besar, apa yang bisa dipelajari dari yang dilakukan oleh Norway untuk menyelesaikan problem korupsi di Indonesia? Ya memang tidak apple to apple, dan kita memang harus lebih banyak fokus kepada hak welfare rights ini. Nah salah satu yang saya lihat misalnya, ini kan ada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sedang dibahas di DPR. Tapi ini kelihatannya masih juga belum selesai. Gitu. Nah ini undang-undang seperti ini kan harusnya mesti jadi prioritas. Ya. Pekerja-pekerja rumah tangga di Indonesia itu membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan-jaminan sosial yang lebih fair. Nah, tapi saya tidak tahu kenapa misalnya ya, ini masih belum juga selesai di DPR, tertunda.
Nah, hal-hal semacam ini menurut saya yang mesti jadi prioritas kita ke depan. Kalau kita mau membangun kesejahteraan yang lebih baik. Saya nggak mengatakan kita bisa mengejar kesejahteraan seperti di negara Eropa, tapi menurut saya ya itu yang mesti diprioritaskan. Oke, Bang Mulya, kalau Bang Mulya sekarang ya pernah menjadi aktivis dan sekarang menjadi duta besar ya. Apa masukan Bang Mulya ya untuk strategi pemberantasan korupsi di Indonesia? Apa yang harus dikerjakan ketika korupsi juga tetap merajalela, ya? Orang yang sudah pernah kena OTT kena lagi, menteri pun kemudian juga ditangkap, bupati juga kemudian ditangkap. Kalau tadi seorang millennials generation mencoba menawarkan adalah pendekatan melawan korupsi adalah dengan sastra. Kalau Bang Mulya, apa kira-kira yang ditawarkan untuk minimalisir terjadinya korupsi di Indonesia? Ya, OTT itu berguna sebagai shock terapi. Jadi orang akan melihat bahwa siapapun yang melakukan korupsi bisa ditangkap ya melalui OTT semacam itu. Tapi itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan karena orang tidak pernah takut korupsi. Karena ditangkap itu adalah satu hal yang apes aja buat yang bersangkutan. Nah, saya tuh sedang terpesona memang bagaimana sistem ya itu dibangun. Nah, sistem di sini lebih dalam artian bagaimana welfare rights, ya, hak-hak kesejahteraan itu menjadi bagian dari sistem kita berbangsa dan bernegara. Nah, kita bisa banyak belajar dari Norwegia. Saya percaya kalau Pancasila kita terjemahkan secara detail, secara sistematis, kita juga harusnya menjadi negara kesejahteraan. Tapi ini yang tidak terjadi gitu. Nah, orang di Norwegia menerjemahkan Pancasila ya tanpa menyebut Pancasila. Saya sedang obsesi mencoba untuk membuat mata kuliah baru yang disebut negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, jadi saya sedang mengumpulkan banyak sekali bahan-bahan bacaan untuk saya persiapkan, untuk saya baca, dan saya sudah bicara dengan teman-teman di UI dan UGM untuk ya memberikan kesempatan pada saya mengajar mengenai ini. Tapi ini long shot gitu. Ya, betul-betul jangka panjang. Kalau jangka pendek memang tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang penduduknya begitu besar, ya 270 juta lebih, dengan diskrepansi, dengan gap sosial yang sangat tinggi. Tapi ini kata kuncinya kalau menurut saya. Kalau kita bisa membangun itu. Tapi ya ini mungkin butuh beberapa generasi, ya tidak bisa cepat. Welfare state, apakah bukan masih menjadi sesuatu yang amat jauh ketika kesenjangan sosial di Indonesia begitu melebar, bahkan setelah pandemi pun makin melebar, Bang? Ya memang masih sangat jauh kalau melihat kondisi Indonesia. Saya kadang-kadang membayangkan dan ya sedih juga melihat, loh kita dulu kaya sekali dengan minyak, kita ekspor. Tapi kenapa uang minyak itu tidak kita nikmati gitu? Uang minyak itu entah kemana gitu. Nah, tapi ini kan penyesalan yang tidak ada gunanya. Kita sih masih tetap kaya sebagai negara, sebagai bangsa. Banyak yang kita bisa lakukan. Tapi ya Budiman tahu sendiri bahwa korupsi kita juga sangat sistemik, ya, sangat endemik di Indonesia ini. Jadi ya mau tidak mau kita memang mesti membangun ya sistem kesejahteraan itu step by step ya, ya secara gradual ya. Tapi it will take time gitu. Ini gimana pun juga membutuhkan komitmen politik negara untuk melakukan itu. Ya, makanya penyusunan skala prioritas itu menjadi sangat penting untuk disepakati bersama sebagai bangsa. Bang, kalau lihat perjalanan reformasi sampai sekarang, kalau menurut evaluasi Bang Mulya termasuk sekarang berada di Norway, apakah pemerintahan ini memang serius untuk memberantas korupsi? Ya, ini kalau kasus-kasus korupsi yang kita lihat terakhir, itu yang high profile, itu muncul ke permukaan. Nah, saya mengapresiasi apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi yang high profile seperti ini. Menteri Sosial, ya, Menteri KKP,
ikut diciduk. Nah itu bagus. Tapi yang saya lebih concern adalah korupsi pada level yang disebut petty corruption, yang kecil yang masih terjadi di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Karena memang ya tingkat kesejahteraan, remunerasi yang belum memadai, yang membuat mereka masih belum merasa cukup untuk bisa membiayai hidup keluarga mereka ke depan. Nah kedua, ya memang sistemnya masih belum bisa belum bisa menutup lubang-lubang untuk korupsi. Nah, Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, meminta ya dan melakukan beberapa kebijakan yang menyederhanakan prosedur. Ya, ini ada misalnya untuk penanaman modal, untuk investasi, one single submission. Nah, bagus one single submission. Tapi apakah misalnya betul-betul sudah dipangkas semua ya perizinan yang dibutuhkan? Karena kadang-kadang perizinan ya permit atau license itu berubah menjadi rekomendasi. Ya. Hal semacam ini. Rekomendasi juga ya itu tidak mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Ya. Jadi hal-hal semacam ini kan menyangkut sistemnya. Dan menurut saya concern saya lebih pada sistem. Bahwa ada high profile cases ya yang betul-betul ditangkap, diciduk melalui OTT KPK. Oke, bagus, tapi menurut saya itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Bukan itu jawabnya. Oke. Bang, satu isu lagi yang mungkin juga ini isu elitis, tapi bagi aktivis hak asasi manusia ini adalah isu yang sangat krusial. Dan sebetulnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Bang, yang juga menjadi concern Bang Mulya ketika masih berada di Jakarta, yang sampai sekarang kemudian juga belum ada tanda-tanda diselesaikan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pelanggaran HAM masa lalu itu memang harus diselesaikan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan, tapi ya sudahlah, atau biarkan sajalah masa lalu itu berlalu, mari kita menatap ke masa depan. Ya, kita bicara mengenai luka yang ada pada cukup banyak warga negara yang tidak tahu misalnya mengenai masa lalu keluarga mereka. Ya. Nah, saya bertemu dengan beberapa political exile di Belanda, ya, di Prancis misalnya. Nah, mereka itu ya tidak bisa pulang sejak zaman dulu. Dan mungkin sekarang sudah bisa pulang tentunya. Tapi mereka kehilangan banyak sekali. Nah, mereka bukan anggota Partai Komunis Indonesia. Mereka bukan anggota partai terlarang. Mereka hanya datang ke sana karena beasiswa untuk sekolah. Nah, menurut saya mereka orang-orang seperti ini ya punya hak untuk mendapatkan kejelasan. Nah, tentu secara hukum tidak akan mungkin ada penyelesaian karena sudah lama sekali. Sudah lama sekali dan bukti-bukti ya, evidence itu ya mungkin sudah hilang. Ya, tidak ada orang yang bisa bersaksi lagi. Nah, tapi paling tidak apa yang dilakukan di Afrika Selatan dengan model truth and reconciliation, ya, itu bisa menjadi satu cara untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia masa lalu. Nah, nanti tantangannya adalah bahwa Indonesia terlalu banyak kasus masa lalu dan terlalu besar, terlalu kompleks. Ya kita nggak perlu menyelesaikan semuanya dalam satu paket. Saya kasih kasus per kasus saja. Kasus misalnya di Aceh misalnya. Kalau di Aceh kan memang sudah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Aceh. Nah, kita fokus aja misalnya untuk hal-hal semacam ini. Jadi dibuat ya beberapa komisi yang sifatnya lokal. Nah, tapi apakah itu bisa atau tidak ya? Saya kira sih ini sekali lagi membutuhkan ya kemauan politik dari kita semua, terutama dari pemerintah untuk membuat proses itu berjalan. Artinya memang ini tetap sesuatu hal yang memang harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya itu urusan yang apakah melalui metode komisi kebenaran, apakah menggunakan metode pengadilan ad hoc, itu tetap harus diselesaikan sebagai utang dari bangsa ini untuk menyelesaikan problem-problem masa lalunya. Kalau saya lihat lebih bukan melalui pengadilan, tapi lebih melalui komisi kebenaran, ya.
itu yang paling mungkin dilakukan, dan itu yang mungkin ya bisa menjadi pembelajaran sejarah buat kita ke depan. Oke, baik. Bang, sekarang sudah menjadi duta besar, ya. Dulu ketika masih di tanah air masih banyak spekulasi Bang Mulya akan menjadi jaksa agung, akan menjadi menteri, akan menjadi apa. Masih ada obsesi setelah duta besar ini kemudian akan selesai? Ya, saya ini cuman mau kembali ke kampus, ya. Dan kalau saya sedang mengajar di UGM sudah. Saya sejak 2 tahun ini kan ngajar mengenai sosiologi korupsi di UGM, di Departemen Sosiologi. Nah, mereka sudah minta saya untuk ngajar physical gitu, ya, face to face. Selama ini kan online. Nah, jadi saya akan kembali melanjutkan kuliah sosiologi korupsi, ya, bersama teman-teman di UGM. Nah, di UI saya mencoba merintis kuliah mengenai negara kesejahteraan. Nah, kalau saya bisa melakukan 2 hal ini saja, di samping saya kembali ke kantor saya, ya itu sudah maksimal yang saya bisa lakukan. Nah, saya nggak punya ambisi yang lebih dari itu. Enak mana Bang jadi seorang pengacara ternama dan menjadi seorang ambasador dan berkuasa penuh? Well, dua-duanya saya sih merasa cukup challenging. Jadi duta besar satu tantangan karena saya belum pernah melakukan ini, dan ini pengalaman yang luar biasa buat saya selama 4 tahun di Norwegia. Tapi menjadi pengacara juga, ya itu kan kita bergumul, berkelahi di tengah sistem yang tidak sepenuhnya bersih. Nah, itu juga satu tantangan yang sampai hari ini tetap akan menantang siapapun yang menjadi advokat. Jadi dua-duanya akan punya tantangan yang berbeda. Tapi saya belajar banyak, karena menjadi duta besar itu kan kita bicara dengan manusia. Kita melakukan lobby, kita melakukan diskusi, kita melakukan negosiasi, melakukan entertainment. Ya, pekerjaannya kurang lebih sama dengan pekerjaan kita sebagai lawyer, walaupun sebagai duta besar kita kan mewakili negara. Jadi ada hal-hal yang betul-betul menjadi misi kita sebagai negara, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan juga kepada publik. Nah, kalau kita menjadi lawyers kan tidak ada batasan-batas semacam itu. Jadi ya belajar banyak ya sebagai duta besar, karena kita harus balance, dan ya pada sisi lain kita juga punya kelebihan ya, karena kita punya informasi yang mungkin publik tidak tahu. Ya, itu juga membuat kita lebih arif, lebih bijaksana. Oke, Bang Mulya, latar belakangnya begitu banyak, pernah menjadi lawyer, pernah menjadi aktivis, pengalaman studi di Columbia University, dan sekarang menjadi duta besar. Pertanyaan saya, Bang, negara mana sih yang menurut Bang Mulya ini negara yang seharusnya itulah negara benchmarkingnya Indonesia, negara yang diidealkan oleh seorang Mulya Lubis? Negara mana, Bang? Saya sih melihat negara seperti Jerman, ya, seperti Scandinavian countries, termasuk Norwegia, Swedia, ya, Denmark, ya. Ini negara-negara yang bisa jadi model buat Indonesia. Walaupun tadi oleh Budiman dikatakan bahwa ini tidak apple to apple. Nah, mereka ini negara yang pada dasarnya egalitarian, sosialistik, tapi juga menjalankan sistem ekonomi yang kapitalistik. Tapi seperti di Jerman, ini kan disebut social market economy. Ya, bukan pure market economy. Sekarang dengan COP26, ketika kita semua bicara mengenai sustainability, ketika kita semua bicara mengenai green economy, ketika semua bicara mengenai blue economy, renewable energy, Jerman menambah kata bukan hanya semata-mata social market economy, tapi social ecological market economy. Jadi aspek ekologis, environment, ya, lingkungan udah masuk dalam sistem itu. Nah, kita ini betul-betul ya masih masih jauh ya untuk bisa sampai ke sana, dan sekali lagi saya tidak ingin ya
menyamaratakan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Tapi ya boleh dong kita melihat model itu sebagai satu rujukan keberhasilan di masa depan. Kalau dari sisi tokoh, ya, di luar negeri maupun di dalam negeri, yang menjadi idola atau menjadi benchmarkingnya dari sisi seorang Mulia Lubis, pemimpin itu ya kira-kira seperti itu. Siapa pemimpin idola dari Bang Mulia Lubis? Wah, ini tough ya. Saya nggak melihat sosok yang sekarang ya bisa saya sebutkan sebagai pemimpin yang ya jadi benchmarking ya untuk kita. Karena ya apakah itu di Amerika, apakah itu di Eropa, ya selalu ada ada persoalan dengan pemimpin yang sekarang. Nah, tapi kalau kita merujuk ke masa lalu, ya kita mungkin juga terlalu jauh. Gitu. Saya tetap mengagumi orang seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela. Saya kagum dengan orang seperti Mahatma Gandhi. Dalam beberapa hal saya juga kagum dengan Jimmy Carter di Amerika. Tapi itu kan tokoh-tokoh masa lalu. Ya. Tokoh-tokoh ini itu saya belum melihat sebetulnya siapa yang ideal gitu ya. Karena ya pasti banyak kritik, banyak kelemahan yang bisa dipersoalkan nantinya. Kalau tokoh di Indonesia, baik yang masa lalu maupun masa sekarang yang masuk dalam idealisme seorang Mulia Lubis? Saya mengagumi Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta menurut saya adalah sosok pemimpin yang sederhana, yang punya komitmen dan juga punya intelektualitas yang tinggi. Saya ingat ketika membaca notulasi pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan mulai manusia. Nah itu Bung Hatta sangat tegas ya meminta supaya ada ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 demi menjaga Indonesia untuk tidak menjadi negara kekuasaan. Tapi kan Supomo pada waktu itu ya lebih melihat Indonesia sebagai negara integralistik, sebagai negara kekeluargaan. Jadi tidak ingin ada pemisahan kekuasaan, tidak ingin ada jaminan-jaminan hak asasi manusia yang tegas dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena buat Supomo, yang namanya pemimpin atau presiden itu adalah orang tua, adalah ayah dari semua warga negara. Nah ayah itu kan tidak akan menyia-nyiakan anak-anaknya. Tapi Hatta mengatakan nggak bisa, ya harus dijamin hak-hak itu. Nah Hatta ini orang yang luar biasa, punya pemikiran jauh ke depan. Melihat bahwa kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terjadi. Nah, kedua, Hatta juga akan mendorong koperasi. Nah, koperasi ini adalah keberpihakan yang sangat kental terhadap ya usaha-usaha kecil. Jadi dia bukan kapitalis seperti ya banyak pemimpin yang lain yang ingin betul-betul ya mengundang masuknya modal asing dengan segala cara. Nah ini luar biasa. Gitu. Jadi saya sangat respect pada orang seperti Hatta ya. Dan tentu ada tokoh lain seperti Sultan Syahrir juga saya sangat respect karena sangat intelektual ya, sangat kritis ya. Tapi orang yang betul-betul menjalankan ide dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang real di Indonesia, dia berpihak pada rakyat, yaitu Bung Hatta. Kalau saya. Oke. Bang, kalau kembali ke masuk wilayah domestik Indonesia, menurut Bang Mulya, akar dari segala akar masalah di Indonesia yang membuat bangsa ini seperti ada sekarang, sebetulnya masalahnya di mana? Kita ini bangsa yang disebut in between. In between. Ya. Kita selalu di tengah-tengah. Kita ini kan ya tidak mau kiri tidak mau kanan ya. Jadi kita selalu meramu semuanya ya. Jadi ya menurut saya selama kita tidak punya ketegasan ya dalam memilih ya kita memang akan ya jalannya lebih lamban ya. Pencapaian itu juga akan lebih lamban. Nah, kalau negara seperti Jerman itu kan udah memilih
Ya, negara seperti Skandinavia, Norwegia itu sudah memilih. Mereka betul-betul memiliki sistem ya bernegara yang lebih egalitarian, lebih sosialistik. Ya, mereka sebut welfare di sini, welfare state. Nah, ini yang kita mesti betul-betul tegaskan dalam ya dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Kalau kita ya agak di tengah-tengah in between terus-terusan, ya memang ya akan lamban gitu. Karena kita mencoba mengakomodasi semuanya. Bukankah ini negara Pancasila itu, Bang? Ya, Pancasila itu kan juga in between sebetulnya, kan? Kita ingin mengakomodasi semua, ya. Ini between yang dalam bayangan Bang Mulya ini between antara sosialisme dan kapitalisme, between apa? Ya, seperti itu. Jadi kita ini kan kita ada sikap ya tidak mau ini, jadi kita selalu di tengah-tengah kita mengadopsi semuanya. Tapi kan mengadopsi semuanya itu yang tidak mudah dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini nanti tentu kita mesti lihat turunannya dalam produk undang-undang yang ada gitu. Karena semua itu kan diterjemahkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini model sinkretisme gitu ya, Bang ya? Ya saya nggak tahu apakah itu istilah yang tepat sinkretisme, tapi ya itu ya istilah in between itu istilah yang saya dapat dari Bill Liddell. Oh, demokrasi iya, tapi komunalisme iya gitu ya? Serba nanggung ya, gitu ya? Itu dilema yang kita hadapi karena kita ingin ya mengadopsi semuanya. Indonesian dilemma. Indonesian dilemma ya, makanya ada yang mengatakan bahwa kita ini masih dalam proses untuk menjadi Indonesia. Jadi Indonesia in waiting. Indonesia in waiting. Bang, saya tanya terakhir. Indonesia 100 tahun, 17 Agustus 2045. Bang Mulya punya imajinasi, Indonesia seperti apa di 100 tahun Republik? Kalau masih in waiting, kalau masih in between? Ya, saya tidak membantah bahwa sudah banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tapi untuk membayangkan Indonesia 2045, ya, kalau kita melihat prediksi yang dikatakan oleh PricewaterhouseCoopers dalam publikasi mereka, Indonesia akan menjadi 10 negara ekonomi terkuat di dunia. Ya, sebetulnya sih kalau melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita punya, saya tidak ragu bahwa kita punya potensi untuk menjadi 10 negara terbesar di dunia. Malah ada yang mengatakan 5 negara terbesar di dunia pada tahun 2045 nantinya. Nah, tapi proses ini kan masih panjang, ya. Kita tidak bisa terlalu pasti untuk yakin bahwa itu akan terjadi. Kenapa? Karena memang ya tiba-tiba seperti sekarang kita ada pandemik. Pandemik ini menggerus sumber daya kita begitu banyak. Pandemik ini memperlambat pertumbuhan ekonomi semua negara di dunia. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sekarang ini aja kita sedang dihadapkan pada kasus ketegangan di Ukraina. Nah, kalau Ukraina ini akan meledak ya, itu akan menjadi setback bagi dunia. Jadi apakah tahun 2045 kita bisa mencapai ya target seperti yang dikatakan oleh PricewaterhouseCoopers? Ini sangat banyak faktor-faktor global, faktor-faktor geopolitik yang akan mempengaruhi capaian-capaian kita sebagai bangsa dan capaian-capaian negara lain juga sebagai bangsa. Nah, ini yang kita lihat sebagai hal-hal yang mungkin beyond our control. Beyond our control. Ini pandemik ini betul-betul memukul banyak sekali ya sumber daya manusia, kekayaan-kekayaan kita, kemampuan-kemampuan kita, potensi-potensi kita, dan mudah-mudahan ya ini bisa selesai. Bisa kita atas. Tapi kan kita nggak tahu. Ini baru tahun 2022. Masih ada berapa tahun lagi sebelum 23 tahun. Kan ya. Jadi kalau 2045 di luar kontrol, kalau 2024 tinggal 2 tahun lagi akan ada pemilu. Pemimpin seperti apa sebetulnya yang pas memimpin Indonesia dalam situasi yang seperti sekarang? Ya, buat saya sih pemimpin yang betul-betul berpihak pada rakyat dan betul-betul menjaga
pluralitas kita sebagai bangsa. Nah, kalau tidak ya, bangsa ini akan cerai-berai. Kita ini bangsa yang sangat majemuk, dan itu aset yang paling berharga yang kita mesti pertahankan. Saya kira sebagai duta besar, saya bangga ketika saya mewakili Indonesia dengan bendera merah putih di meja ketika saya berpidato, ketika saya bernegosiasi bertemu dengan pemimpin negara lain ya di sini. Nah, saya kira kebanggaan itu tidak boleh hilang. Saya tidak mau misalnya tahun 2024 atau tahun yang lain kita tidak merasa bangga sebagai bangsa. Nah, kebanggaan itulah yang ada pada kita, dan itulah yang menjadi tantangan dari setiap pemimpin yang akan memimpin negeri ini nantinya. Oke, Bang Mulya, terima kasih. Ya, obrolannya hampir 50 menit. Bang Mulya sibuk. Saya hanya mengucapkan terima kasih dari Jakarta. Thank you, Bang. Thank you. Sampai ketemu. Yuk.